Bapak Mama, umat Tuhan yang diberkati, Shalom. Yang di dalam, Shalom. Di luar, Shalom. Jadi di dalam ada di luar juga. Baik, Bapak Mama, ibadah kedua ini saya lihat muka lebih cerah-cerah. Karena Sukinyang memang dari rumah baru datang, nah. Yang gereja pagi dong, tadi kayaknya ada yang minum kopi juga belum. Tapi yang gereja kedua ini, su makan, su minum, su makan siri sedikit. Jadi muka dong cerah-cerah. Bapak Mama apa kabar? Sehat? Kasih senyum yang paling manis dulu. Orang Mebong ini senyum manis-manis. Jangan lanjut yang lain-lain. Cukup di situ saja. Baik, Bapak Mama, umat Tuhan yang terkasih, kita ada di minggu ketiga perayaan bulan lingkungan hidup, dan tema yang membingkai ibadah kita saat ini yaitu bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. 10 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, ada satu iklan di televisi yang cukup terkenal karena iklan itu latar belakangnya itu diambil dari orang-orang NTT. Khususnya di TTS, lebih khusus lagi di Oekam. Bapak Mama yang dari timur pasti tahu itu tempat itu. Kalau pernah ingat itu iklan itu pernah tenar di mana-mana saja, bahkan sampai ke Jawa pun kami sering dibully dengan iklan itu. Depo iklan bilang begini, sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Kira-kira depung iklan seperti itu. Cukup tenar Bapak Mama di kalangan semua orang. Kalau kita melihat iklan ini, sebenarnya dibalik dari rasa syukur karena sekarang sumber air sudah dekat, kita melihat bahwa sebenarnya ada latar belakang yang tidak baik dari iklan itu. Karena apa? Ya karena sebelumnya itu sumber air terlalu jauh. Sumber air jauh, orang-orang kekurangan air, masyarakat kekurangan air. Makanya ketika ada program dari Aqua itu iklan Aqua, mereka mengubah dia punya kalimat. Dulu sumber air jauh, nah sekarang sumber air sudah dekat. Nah, Bapak Mama berefleksi dari kalimat ini, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa air sesungguhnya bisa saja mendatangkan damai sejahtera, tetapi bisa juga mendatangkan kesusahan. Mendatangkan damai sejahtera seperti yang bagaimana? Ya, air mendatangkan damai sejahtera seperti orang-orang Mebong ini. Orang-orang Mebong sejahtera toh Bapak Mama? Orang-orang Mebong sejahtera? Orang-orang Mebong sejahtera? Mama mau cara jawab itu tidak meyakinkan sekali. Seperti tidak yakin sekali kalau ada sejahtera. Sejahtera, kenapa saya bilang sejahtera? Karena air diambil dengan begitu mudah. Air tinggal ambil di samping rumah sudah dapat. Air tinggal ambil di belakang rumah, depan rumah. Rumah itu bahkan dikelilingi dengan saluran-saluran air yang memudahkan untuk mengambil air. Air itu digunakan sebagai untuk pertanian. Ya di sini orang Mebong dong banyak tanam sayur, saya lihat di pinggir-pinggir jalan mulai lihat ada bedengan di situ. Bahkan katanya ada sawah, kok Bapak Mama? Saya belum sampai ke sana, suatu saat saya jalan-jalan ke sana. Bahkan ada sawah. Betapa damai sejahteranya orang Mebong dengan kelimpahan air itu. Tetapi di balik itu ada juga orang-orang yang berkonflik, ada juga orang-orang yang susah dengan air. Seperti apa?
Air itu mungkin ada tapi debitnya sedikit. Air itu ada tapi tempatnya itu berpuluh-puluh kilometer atau berkilometer-kilometer mereka harus pergi ambil air jauh tempatnya. Air itu mungkin ada tapi harus turun gunung, harus mendaki lagi baru bisa dapat air. Itu makanya saya bilang air mendatangkan damai sejahtera, tapi di sisi lain air mendatangkan kesusahan. Bahkan Bapak Mama tidak jarang air itu mendatangkan pertikaian atau perselisihan. Orang baku rampas air toh. 1-2 hari ini saya ada di Mebong Bapak Mama. Saya mendengarkan dengan telinga saya bahwa ada saluran di mana kok ada tempat yang tidak dapat air, ada tempat yang dapat air. Dalam hati saya bilang, ini orang-orang Mebong noin karena mana kok air ada berlimpah-limpah tapi masih ada yang mengeluh soal air. Padahal air ada jalan di pinggir sebelah rumah ini. Tapi akses air bersih itu yang sulit untuk diperoleh. Nah, Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih, pertikaian karena kekurangan air itu menjadi nyata dalam kita pun kehidupan karena debitnya itu sedikit seperti yang saya bilang tadi. Atau karena ada orang-orang yang punya kuasa terhadap air itu. Tidak jarang biasanya yang sebut diri bilang tuan tanah atau tuan air, itu mereka yang biasanya pakai kuasa untuk mengarahkan ini air ini mau jalan di mana, ini air ini mengalir di mana, atau ini air dia stop sampai di mana. Ini pernah terjadi di lingkungan kami di timur Bapak Mama, di tempat saya tinggal. Kami juga susah air. Di saya pun rumah tuh Mama sumur 2 memang. Sumur 2 memang, tapi musim sekarang ini kami beli air. Jadi harus bikin bak penampung untuk beli air. Kalau musim seperti ini, waktu kami masih sekolah itu, masih jam 2 hampir siang harus pergi untuk timba air. Karena kita baku rampas air Bapak Mama. Tak salah sedikit itu bisa kacau dalam kampung itu. Karena air. Kita harus ketika satu rumah tangga sudah ambil, harus tunggu dulu dia punya debit air itu naik, baru yang lain pergi ambil lagi. Lain pergi ambil lagi, mesti tunggu lagi. Air naik dulu, baru yang lain lagi pergi ambil lagi. Bapak Mama di Mebong pernah terjadi begitu? Ya? Hai, pernah. Bapak Mama pulang saya celup-celup diri dalam air got. Kami di timur merasakan seperti itu Bapak Mama, sampai menimbulkan pertikaian. Nah, Kejadian pasal 26 yang kita baca saat ini mengisahkan kehidupan Ishak di tanah Gerar, tanah orang Filistin. Ishak hidup di tengah-tengah bangsa Filistin. Saat itu Ishak harus berpindah-pindah karena ada pertikaian terkait dengan air. Ishak berselisih pendapat dengan penduduk Gerar. Ishak diberkati Tuhan dengan hasil pertanian yang berlimpah. Ishak diberkati Tuhan dengan hasil peternakan yang berlimpah. Dan itu menjadi senjata bagi orang-orang Filistin untuk usir Ishak dari tanah Gerar. Awalnya dia di Gerar, tapi karena dia diusir, dia pergi ke lembah Gerar. Nah, Bapak Mama di budaya Timur Tengah saat itu, air adalah sumber daya yang sangat berharga. Dan sumur itu adalah simbol kekuasaan dan kepemilikan. Siapapun yang memiliki sumur, itu berarti dia berkuasa dan dia punya akses untuk kehidupan dan kekayaan. Karena air itu sumber pertanian dan peternakan. Masyarakat Timur Tengah pada waktu itu mata pencahariannya ya bertani, beternak. Kalau tidak ada air, mereka susah. Mereka harus hidup berpindah-pindah sampai tiba di tempat yang punya sumber daya air supaya menghidupkan kembali pertanian dan peternakan mereka. Nah, ketika orang-orang Gerar terus berselisih dengan Ishak, Ishak tidak berhenti menggali sumur yang baru. Setelah sumur
Esek digali, lalu kemudian terjadi pertikaian di situ, dia pindah ke tempat lain. Dia gali lagi sumur yang baru. Dia dapat mata air. Tapi kemudian itu juga menjadi perselisihan antara para gembala. Ishak punya gembala dan gembala-gembala dari orang Gerar. Dari Esek dia berpindah ke tempat yang lain, menjadi pertikaian lagi, lalu dia kasih nama itu sumur yang kedua dengan nama Sitna. Di Sitna terjadi pertengkaran, tapi itu tidak menyulutkan usaha Ishak untuk terus menggali, terus mencari sumber air, terus mendapatkan sumber air itu. Akhirnya setelah menggali beberapa sumur lalu diperebutkan, akhirnya Ishak menggali sumur yang lain yang tidak diperebutkan oleh siapapun. Dan ia menamai sumur itu dengan sumur Rehobot, yang artinya tempat yang luas atau ruang yang lapang. Lalu kemudian Ishak berkata di ayatnya yang ke-22, sekarang Tuhan telah memberikan kita ruang sehingga kita dapat berkembang atau supaya kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, Bapak Mama, penamaan ini atau Rehobot ini diungkapkan sebagai rasa syukur karena Tuhan akhirnya memberikan tempat bagi Ishak dan keluarganya untuk hidup dan terus bertumbuh. Tuhan memberikan ruang kepada Ishak setelah dia melewati berbagai macam ujian. Dan Rehobot itu bukti bahwa ada berkat Tuhan di situ. Rehobot itu menjadi bukti bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang menghargai dan orang-orang yang mengupayakan segala hal yang diciptakan oleh Tuhan. Ishak dia paham betul bahwa kelimpahan itu bukan hanya tentang materi. Kelimpahan itu bukan hanya soal banyak duit. Kelimpahan itu bukan hanya soal banyak anak, banyak rezeki. Tapi Ishak paham bahwa yang namanya kelimpahan adalah bagaimana dia mengucap syukur atas alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Dan Ishak melihat bahwa air yang Tuhan sediakan itu berkat dari Tuhan. Itu kelimpahan dari Tuhan dan patut untuk disyukuri. Nah, Bapak Mama, saya mau bilang bahwa air itu anugerah Tuhan. Dan air itu sangat penting bagi kita pun kehidupan. Coba kita bayangkan, satu hari saja kita pun tong-tong air di rumah itu kosong. Lalu air di got kering, mata-mata air kering. Coba kita bayangkan bagaimana hidup kita tanpa air. Kira-kira depung besok kita masih bisa hidup kok tidak? Ada yang masih bisa hidup? Bisa. Satu hari masih bisa tuh. Satu hari saja masih kuat. Depung hari kedua, sulemah letih lesu lunglai loyo, ayam penyakit kurang. Semulai lemah. Karena segala sesuatu butuh air, makanya saya bilang air itu penting. Masak pakai air kok tidak? Masak nasi dengan beras tentunya. Masak ubi rebus bukan ubi goreng. Pisang rebus, air toh. Cuci piring, mandi, cuci muka, air. Penting. Saya bayangkan kalau kita tidak hidup tanpa air, hidup tanpa air itu lebih susah daripada hidup tanpa HP. Orang kalau son ada HP mas lebay, kalau son ada air, mati setengah. Air itu memberikan kehidupan, air itu menyegarkan, air itu menjadi kebutuhan dasar bagi semua makhluk yang ada di bumi. Tidak hanya manusia.
Tumbuhan pun kalau tidak ada air atau kekurangan air bisa mati. Hewan pun kalau tidak ada air bisa mati. Bapak Mama, saya mau bilang bahwa dalam setiap tetesan air, saya ulangi, dalam setiap tetesan air ada kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk hidup dan bertumbuh sampai sekarang ini. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang, banyak sumber air yang tercemar. Banyak sumber air yang debitnya itu mulai berkurang atau volumenya mulai berkurang. Siapa pun ulah, siapa pun bikin. Manusia-manusia yang berakal itu penyebab dari tercemarnya air, dari kurangnya debit air itu. Oleh karena itu Bapak Mama, sebagai orang yang beriman, kita dipanggil untuk menjadi penjaga-penjaga sumber air dan memeliharanya dengan kasih dan tanggung jawab. Nah Bapak Mama, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala keindahan. Kita harus mengaminkan itu. Bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang Tuhan ciptakan lalu jelek atau gagal. Tapi semua yang Tuhan ciptakan itu indah. Dan segala sesuatu yang indah itu membawa kehidupan bagi orang-orang yang diam di dalamnya. Termasuk salah satunya air sebagai ciptaan Tuhan. Nah Bapak Mama, oleh karena itu, untuk merenungkan hal ini, kita diingatkan bahwa air bukan hanya sekedar sumber daya yang bisa kita ambil tanpa batas. Tapi air itu titipan. Titipan Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat. Bagaimana cara kita jaga dan kita rawat ini air? Apakah kita jaga dan kita rawat sama seperti manusia? Yaitu cara berpikir yang sangat rumit, Bapak Mama. Cara untuk kita menjaga dan merawat air ini bisa dengan cara menghargai air. Bagaimana cara menghargai air? Kita menghargai air, salah satu caranya kita gunakan air itu dengan bijak. Gunakan air dengan bijak sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, di sini Bapak Mama, saya rasa bahwa Bapak Mama tidak kekurangan air. Karena air sangat berlimpah. 24 jam air selalu mengalir di Bapak Mama punya lingkungan-lingkungan rumah. Tapi kalau bagi kami di Waimi, air memang mengalir. Tapi ada waktu-waktu tertentu air itu tidak mengalir. Dari dia punya sumber, misalnya kalau ada tersumbat atau kalau ada pipa yang patah, itu air tidak mengalir. Jadi cara kami untuk merawat air atau menjaga air supaya tetap kami nikmati, ya caranya kami punya bak-bak penampung. Di setiap RT itu ada bak-bak penampung, di setiap rumah itu sebisa mungkin ada fiber-fiber penampung air yang menjaga untuk saat-saat ketika air tidak mengalir itu kami masih tetap pakai air. Ya meskipun ada saat-saat di mana kami harus jalan untuk cari air karena air yang kami pakai itu habis. Jadi mari kita dengan bijak merawat dan menjaga air. Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama, sudahkah kita menghargai air sebagai pemberian Tuhan? Apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak dan penuh tanggung jawab? Ataukah kita sering membuang-buang air? Mari kita ubah cara pandang kita. Kita harus melihat bahwa air itu berkat bagi saya dan bagi orang yang lain. Jadi berkat itu harus kita syukuri dan harus kita jaga. Merawat sumber air itu tidak hanya tentang kita menjaga dia punya kebersihan.
Tetapi kita juga harus pastikan supaya air itu tetap tersedia bagi generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana caranya kita menjaga air untuk tetap tersedia? Dari hal-hal yang kecil, Bapak Mama. Dengan tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Di Mebung ini air memang mau dibilang mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Mebung. Tetapi dalam hal membuang sampah pada tempatnya, itu masih sangat menjadi PR untuk warga atau jemaat yang hidup di sekitaran aliran air. Ya, saya ambil contoh saja. Biasanya itu tidak jarang saya temukan ada masyarakat yang pergi di got, mandi di got, cuci di got atau saluran air itu. Tapi tidak jarang juga setelah mandi meninggalkan sampah-sampah plastik. Sampah itu sangat susah untuk terurai, Bapak Mama. Sampah plastik itu dia tidak akan terurai seperti kertas. Tapi dia akan ada terus di situ berjuta-juta tahun. Itu sangat tidak sehat untuk air di masa yang akan datang. Ini menjadi PR besar atau tugas besar bagi kita semua. Jadi kalau kita pergi pakai air di got untuk cuci, ingat kok depung plastik sabun dong bawa pulang pi rumah. Jangan kas tinggal di situ. Siapa yang nanti mau pilih kasih? Tidak akan ada yang bertanggung jawab atas sampah-sampah yang kita kas tinggal. Kalau pi mandi cuci rambut di situ, sampah plastik sampo itu bawa pulang. Dos sabun itu bawa pulang. Jangan kas tinggal di situ. Kas tinggal buat siapa mau ambil kau pakai. Itu barang dong kalau bisa pakai makan, orang ambil pilih kau pakai makan. Tapi ini tidak bisa. Jadi bertanggung jawablah dengan cara kalau habis pakai itu, habis mandi dan segala sesuatu, pulang bawa kembali sampah. Baik kok aliran air itu dekat dengan rumah warga yang sadar akan kebersihan. Mungkin pagi-pagi, sore-sore bisa pergi untuk pungut itu sampah. Tapi kalau tempat yang tidak ada rumah di situ, siapa mau pergi? Siapa yang ada hati kok mau pilih itu sampah-sampah? Nanti kalau musim hujan datang, musibah datang, yang susah kita sendiri, bukan orang lain yang susah. Jadi Bapak Mama, PR bagi kita itu jangan buang sampah di sembarang tempat, tapi buang sampah pada tempatnya. Lalu yang berikut, cara kita untuk menjaga dan merawat itu juga bisa dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia di sekitaran aliran air. Jangan hanya mengurangi, kalau bisa jangan ada pencemaran air dengan limbah-limbah yang lain, dengan bahan-bahan kimia yang lain. Tindakan ini sangat sederhana Bapak Mama. Buang sampah pada tempatnya itu tindakan yang sangat sederhana dan semua orang bisa melakukan. Tapi tidak semua orang sadar untuk melakukan itu. Padahal sangat sederhana dia pun tindakan ini. Tindakan yang sederhana ini itu yang akan menentukan bagaimana kondisi air kita di masa yang akan datang. Kalau kita mau kita pun generasi hidup sejahtera, maka dari sekarang ini rawat sumber-sumber air yang ada. Bapak Mama, pengelolaan air itu tanggung jawab kita bersama. Kita tidak hanya memikirkan kebutuhan kita saat ini, tapi kita juga harus pikir kita pun generasi yang akan datang, kita pun anak cucu yang akan datang. Dengan kita menghemat air, dengan kita menggunakan air secukupnya untuk mandi, masak, mencuci dan lain-lain, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap keberlangsungan sumber air itu. Kita bisa bijak untuk membatasi penggunaan air secara berlebihan, dan kita juga yang akan sendiri merasakan dia punya dampak yang positif dalam kita punya kehidupan. Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih, anak-anak dan generasi muda, mereka itu adalah pewaris bumi ini.
Jika kita ingin mereka hidup dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera, maka kita harus menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga sumber air. Kita harus mengajarkan kepada anak, cucu, dan generasi-generasi kita bagaimana mencintai air, bagaimana menghargai air, bagaimana merawat lingkungan. Karena itu merupakan investasi terbesar untuk kehidupan di masa yang akan datang. Pertanyaan bagi kita lagi, apakah kita generasi yang sekarang ini sudah menjadi contoh yang baik untuk generasi muda tentang pentingnya menjaga sumber air? Saya senang dengan program Jemaat Mebung yang hari ini ya kalau tidak salah pelaksanaannya gerakan menanam pohon di tepi aliran air. Saya berikan 2 jempol untuk jemaat semua di sini. Karena itu jemaat tidak hanya omong-omong saja tentang merawat air, tetapi jemaat melaksanakan itu dengan cara menjaga sumber-sumber mata air. Kita tanam sekarang, nanti ke depan kita punya generasi yang akan memetik buah dari kita punya ketekunan di saat ini. Dalam Alkitab, air seringkali dilambangkan sebagai kehidupan dan kesucian. Menjaga sumber air berarti kita merawat berkat yang Tuhan titipkan di bumi ini. Kita menjaga agar setiap makhluk yang memiliki akses ke air bersih dan membutuhkan air bersih, mereka bisa mendapatkan jalan untuk sampai ke situ. Merawat air itu tindakan kasih kepada sesama dan alam. Dan merawat air itu panggilan iman bagi semua orang tanpa terkecuali. Lalu yang berikut Bapak Mama, kita lihat tadi dalam pembacaan firman bahwa ada pertengkaran, ada perselisihan antara gembala orang Filistin dan gembala Ishak. Nah, semua itu terjadi karena masing-masing mau berkuasa atas itu air. Ishak gali lalu mendapatkan sumur yang punya mata air diberi nama Esek dan Sitnah, tetapi itu kemudian diklaim oleh orang-orang Gerar. Mereka rampas kepemilikan atas sumber air itu. Dan Bapak Mama, ini yang sering kali menjadi pemicu dari pertengkaran akibat air itu. Karena semua orang mau berkuasa atas air. Semua orang mau punya hak untuk menguasai air. Semua orang mau punya hak untuk menjadi tuan atas tanah, menjadi tuan atas air. Tapi semua orang lupa bahwa sebenarnya air itu bukan kita pemilik. Tuhan pemilik yang titip kasih kita, yang kita pakai dan harus kita bagi kepada orang yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang bilang saya tuan ini, saya tuan itu, saya tuan tanah, saya tuan air dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kita tidak punya hak untuk mengklaim bahwa kita itu tuan atas ciptaan yang lain. Kita ini sama-sama ciptaan. Jadi jangan kita berkuasa atas air, tapi mari kita saling mendistribusikan air kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, kita memang tidak terlalu merasakan dampaknya kekurangan air. Tapi coba kita merasakan krisis air yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita melihat itu dengan sadar, maka kita juga akan bijak untuk menggunakan dan merawat air. Jadi Bapak Mama, kalau mau air itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita, maka rawatlah air dan jagalah sumber-sumber air. Dan supaya jangan ada perselisihan, supaya jangan ada pertikaian tentang air, maka jangan menjadi penguasa atas air, tapi sama-sama menempatkan diri sebagai penikmat air yang mendistribusikan air bagi semua orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.